Karena khilafah ini menjadi ancaman bagi kerajaan Saudi, Pak. Padahal kedua-duanya, kelompok pengusung khilafah dan kelompok Wahabi ini sama fahamnya, Wahabi semua. Ini harus kita pahami. Yang namanya yang namanya Ikhwanul Muslimin yang tumbuh di Mesir lewat Hasan al-Banna, ini amaliyah dan ubudiyahnya sama. Mereka adalah orang-orang Wahabi juga, tapi tujuannya berbeda. Yang satu ingin menegakkan al-mamlakah, kerajaan, yang satu Ikhwanul Muslimin ingin menegakkan khilafah. Sama semuanya. Hizbut Tahrir sama. Ini orang-orang Wahabi juga. Yang membedakan mereka, yang membedakan identifikasi perbedaan di antara mereka adalah tujuan politiknya. Kelompok Wahabi hanya ingin memapankan kekuasaan kerajaan Arab Saudi hari ini, sementara khilafah ingin menguasai Indonesia dan menjadikan khilafah sebagai sistem politik utama. Arus utama politiknya yang berbeda, ajarannya sama. Ini yang harus kita pahami. Lalu mengapa kalau memang kerajaan ini sebenarnya hanya ingin memperkuat kekuasaan politik Saudi, ideologinya harus kemudian dialirkan ke negara-negara Islam seperti Indonesia? Karena Saudi bagaimanapun, kerajaan Saudi bagaimanapun, kekuasaan politik kerajaan Saudi bagaimanapun, hidupnya dari negara-negara Islam, Pak. Karena mereka adalah pengelola dua kota suci. Kalau semua orang umat Islam di seluruh dunia sepakat misalnya bahwa pemerintahan kerajaan Arab Saudi harus diruntuhkan atas penguasaan dua kota suci Al-Haramain ini, selesai semua. Itulah mengapa Arab Saudi pada tahun 70 awal ketika dia punya uang lewat minyak, lewat oil booming itu, dia menggelontorkan uangnya untuk gerakan eksportasi Wahabisme internasional. Saya tantang orang Wahabi untuk membantah saya di sini. Lalu semua uang itu mengalir bersama gerakan Wahabisme ke seluruh dunia. Tapi kemudian ujungnya bercabang dua. Yang satu terpecah dalam gerakan khilafah, yang satu menjadi gerakan Wahabisme internasional. Banyak, Pak, para politisi di sini yang sudah terpapar ini dari sejak tahun 70-an awal. Jangan bantah ini. Semua ormas banyak yang terlibat dalam gerakan ini, yang kemudian digelontorkan bersama uangnya lewat yayasan-yayasan seperti Al-Haramain. Ada sekolah Lipia di sini yang dibentuk oleh pemerintah Arab Saudi, dan ini yang menjadi epicentrum regenerasi Wahabisme di Indonesia. Nggak bisa dipungkiri. Meskipun tidak semua keluaran Lipia ini menjadi Wahabi, tidak semua, tapi hampir semuanya menjadi ideolog teroris di Indonesia hari ini. Ini yang harus kita pahami. Semuanya menjadi ideologi basis-basis kekerasan atas nama Islam di sini. Saya sebutkan satu. Aman Abdurrahman, ketua Jamaah Ansarud Daulah yang hari ini tervonis mati ada di Nusa Kambangan, lulusan Lipia. Banyak sekali. Bahrun Naim, banyak sekali. Habib Rizik Syihab, lulusan Lipia semua. Kalaupun dia tidak menjadi Wahabi, setidaknya dia menjadi frontal dan militansinya berlebih. Saya tidak ingin mempersekusi Habib Rizik sebagai dzurriyyah Nabi, tapi karena dia menggelorakan kekerasan dan mencaci maki orang lain, termasuk mencaci maki ulama-ulama NU, maka saya harus tolak. Sama seperti Densus yang menangkap hari ini. Sejak tahun 2000 Densus 88 menangkap 2000 orang teroris. Mengapa Densus menangkap ini? Banyak yang dituduh Densus ini hanya nangkap orang Islam. Kalau nangkap orang Islam jumlahnya ratusan juta, Pak, yang ditangkap. Tapi Densus menangkap orang ini bukan karena mereka Islam, tapi karena mereka masuk dalam jaringan terorisme. Kalau orang Islam yang seperti kita, yang biasa-biasa saja, yang moderat ini, nggak mungkin ditangkap, santai aja. Merokok, merokok dan tidak gelisah oleh orang lain, tidak mengkafirkan orang lain. Like and subscribe. Tapi ini kemudian yang digelorakan oleh mereka, dan hingga akhirnya apa? Kita semua terjebak dalam hakimiyah takfiriyah. Harus kita pahami, Pak, kalau ingin merobohkan Indonesia, maka harus merobohkan NU. Orang-orang NU hari ini oleh kelompok Wahabi Salafi ini semuanya menggunakan teknik makan bubur, Pak.
dimakan dari pinggir baru di tengahnya. Dan hari ini orang-orang Nahdien kultural di berbagai kampung-kampung di desa-desa itulah yang dimakan oleh mereka. Di Madura Pak, saya bayangin juga, kita bayangkan Madura itu kalau ditanya agamanya NO, Nahdlatul Ulama. Ini orang Madura, saking fanatiknya dan saking takzimnya kepada para ulama. Hari ini sudah masuk mereka. Dan salah satu yang menjadi penyuaranya adalah kakek saya. Saya miris sekali. Dan orang di kampung saya sudah dijahiliahkan semua. Konsep mereka itu memang adalah berusaha menjahiliahkan orang yang tidak sama dengan mereka, karena mereka merasa ajaran agamanya adalah yang paling otentik dengan ajaran Nabi. Ini klaim mereka. Nabi tidak pernah mengkafir-kafirkan, apalagi menjahiliahkan orang, sesama muslim terutama. Makanya konsep al-wala wal bara ini berusaha membangun monoloyalitas kepada orang yang sama dan membangun permusuhan dengan orang yang berbeda, kemudian diakselerasi oleh Muhammad bin Abdul Wahab di Najd yang kemudian menjadi glorifikasi pemisahan-pemisahan orang yang berbeda orientasi politik hari ini. Sesama NU pun bisa saling bantai Pak, hanya karena perbedaan politik 01, 02. Kita tidak bisa mungkiri itu. Coba bayangin hari ini orang NU saling berperang terutama di Madura hanya karena perbedaan orientasi politik. Ini racun. Mereka sama-sama tahlilan, mereka sama-sama maulidan, mereka juga sama-sama melakukan haul, tapi ketika dihadapkan kepada perbedaan orientasi politik, mereka bisa saling bunuh satu sama lain. Dan kita semua sudah masuk dalam jebakan konsep-konsep al-wala wal bara itu. Ini bahaya sekali. Ini bukan ajaran NU yang begini. Kalau Nabi melakukan teknik-teknik metodologi al-wala wal bara Pak, makanya oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal itu dikatakan ini bid'ah, karena Nabi ketika hijrah ke Madinah langsung membuat piagam Madinah. Karena Nabi ingin mengakui harkat dan martabat semua manusia tanpa melihat latar belakangnya. Ketika Nabi belum masuk ke Madinah, suku Aus dan Khazraj udah saling bantai satu sama lain. Dua suku Pak, sama-sama dari Yaman, di Yasrib. Orang Yahudi dan orang Kristen saling bunuh sebelum Nabi masuk. Lalu Nabi masuk hijrah ke Madinah, membuat satu kesepakatan bersama 49 pasal yang mengatur kesamaan hak dan kewajiban di Madinah. Kalau Nabi menggunakan metodologi al-wala wal bara, Nabi tidak akan menggunakan piagam Madinah ini sebagai alat pemersatu bangsa. Ini yang harus kita pahami. Nabi tidak mungkin merumuskan piagam Madinah supaya orang Madinah tidak berperang satu sama lain. Lalu kemudian ditunjuk suku Aus dan Khazraj ini yang sebelumnya dipimpin oleh Sa'ad ibnu Mu'ad. Kemudian setelah Sa'ad ibnu Mu'ad meninggal, ditunjuklah Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin dari penyatuan antara suku Aus dan Khazraj, yang kemudian menjadi pemimpin kaum Ansor di Madinah. Ini yang harus, sejarah-sejarah seperti ini yang mungkin mudah-mudahan sih udah para kiai, para santri sudah baca ini. Di Tarikh At-Tabari Al-Umam wal Muluk jelas semua runutannya, bahwa Nabi itu bukan penganut al-wala wal bara. Nabi tidak pernah mau membangun permusuhan dengan orang-orang yang berbeda, termasuk kepada orang sesama muslim sekalipun, apalagi kecuali diserang oleh orang-orang kafir Quraisy baru Nabi berperang. Dan karena Nabi dalam perang-perangnya ini tidak menganggap bahwa ini perang agama, ini adalah perang membela tanah air, makanya Nabi mengajak orang-orang dari Kristen, dari Yahudi untuk ikut berperang bersama Nabi. Saya sering cerita soal ini bahwa salah satu korban perang Uhud itu adalah orang Yahudi, kiainya Yahudi yang bernama Mukhairik. Sampai para sahabat tuh bingung, ini Mukhairik ya Rasulullah, ini Mukhairik ini mau dimakamkan seperti apa, sementara dia ini seorang syuhada, tapi dia ini bukan Islam. Coba mau dimakamkan dengan cara apa coba? Dia melindungi Nabi dari panah-panah beracun, lalu semua anak panah itu menancap di badannya sehingga Nabi selamat. Ini kan, waduh, ini syuhada kelas berat ini. Bener kalau di Indonesia udah jadi sunan ini, tapi Yahudi. Sehingga akhirnya apa? Nabi menjawab, dikatakan oleh Nabi, serahkan Mukhairik ini kepada keluarganya,